Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Izin memperkenalkan diri, saya Syifa Tetu Zuhro dengan NPM 2213046003 kelas 4A Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai Noam Chomsky atas kontribusinya dan pemikirannya dalam bidang linguistik dan psikolinguistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Siska Merita MPD. Selamat menyaksikan. Avram Noam Chomsky atau yang bisa dikenal dengan Noam Chomsky lahir pada tanggal 7 Desember 1928 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Noam Chomsky adalah seorang psikolog kontemporer, ahli bahasa dan aktivis politik yang terkenal karena teori tata bahasa bawaan dan aktivisme politiknya. Orang tuanya merupakan seorang sarjana Ibrani dan Chomsky serta adik laki-lakinya mendalami budaya dan tradisi Yahudi. Ibu Chomsky lebih berhaluan kiri dibandingkan suaminya dan dia mempengaruhi minat putranya terhadap isu-isu sosial dan politik. Ayahnya bernama Dr. William Zev Chomsky dan ibunya bernama Elsie Simonovsky. Ayahnya dikenal sebagai ahli gramatika bahasa Ibrani yang menurut harian New York Times merupakan seorang ahli gramatika terkemuka yang menulis sejumlah karya gramatika bahasa. Chomsky bersekolah di Oakland County Day School dan lulus dari Central High School of Philadelphia. Dia mendaftar di Universitas Pennsylvania dan memfokuskan studinya pada linguistik dan filsafat, memperoleh gelar sarjana dan magister. Chomsky melanjutkan kuliahnya di universitas untuk menyelesaikan gelar PhD di bidang linguistik pada tahun 1955 dan dia menghabiskan waktu di Harvard untuk melakukan penelitian untuk tesis doktoralnya. 4 tahun yang dihabiskannya sebagai Harvard Junior Fellow tidak hanya menghasilkan tesis yang menonjol, namun juga mengarah pada penerbitan salah satu buku linguistiknya yang paling terkenal, yaitu Sintaksis Struktur. Dalam bukunya, Sintaksis Struktur tahun 1957, ia mengemukakan teori generatif transformatif atau generasi kognitif. Kemudian dikembangkan dalam buku yang kedua berjudul Aspect of the Theory of Syntax tahun 1965 yang membahas mengenai aspek-aspek bahasa dan psikologi yang digabungkan menjadi satu sehingga membentuk bahasa kognitif. Teori ini mengemukakan bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Teori generatif transformatif termasuk teori modern yang paling menonjol. Menurut teori TG atau generatif transformatif, kapasitas genetik manusia sejak lahir dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memahami bahasa di sekitarnya. Lalu Chomsky menyatakan pada buku Language and Mind tahun 2006 bahwa bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Kemudian Chomsky membedakan masalah struktur dalam dan struktur luar, yaitu antara kemampuan berbahasa atau competence dan perbuatan bahasa atau performance. Kompetensi pengetahuan bahasa merupakan pengetahuan penutur suatu bahasa mengenai bahasanya, tersimpan dalam otak manusia yang memberikan kemungkinan untuk melaksanakan proses berbahasa. Sedangkan performansi merupakan pelaksanaan bahasa berdasarkan kompetensi yaitu berupa bertutur ataupun pemahaman akan tuturan, serta keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa. Pada usia yang masih belia, Chomsky sudah membaca salah satu karya berat ayahnya tentang tata bahasa Ibrani pada abad ke-13. Selain memperkenalkan bahasa dan warisan budaya leluhurnya, Yahudi, ayah Chomsky juga memperkenalkan tradisi intelektual yang kelak melekat dalam diri Chomsky. Ayahnya mewarisi tradisi kebebasan intelektual, ibunya cenderung menekankan pentingnya keseimbangan untuk bertindak sebagai pemikir sekaligus aktivis. Noam Chomsky merupakan seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Chomsky merumuskan teori psikolinguistik yang memandang bahasa ditentukan secara genetik, yang mana ia berkembang dengan cara yang mirip dengan organ tubuh melalui kontribusinya pada linguistik dan bidang terkait, termasuk psikologi kognitif dan filsafat pikiran dan bahasa. Chomsky membantu memulai dan mempertahankan apa yang kemudian dikenal sebagai revolusi kognitif. Chomsky juga memperoleh pengikut di seluruh dunia sebagai pembangkang politik atas analisisnya mengenai pengaruh buruk elit ekonomi terhadap politik dalam negeri, kebijakan luar negeri, dan budaya intelektual Amerika Serikat. Teori Noam Chomsky, hipotesis nurani. Mengenai hubungan bahasa dan pemikiran, Noam Chomsky mengajukan kembali teori klasik yang disebut hipotesis nurani. Teori ini secara tidak langsung membicarakan hubungan bahasa dengan pemikiran dan dapat menarik kesimpulan bahwa Chomsky menegaskan bahwa pengkajian bahasa membukukan perspektif yang baik dalam pengkajian proses mental atau pemikiran manusia. Hipotesis nurani mengatakan bahwa struktur bahasa dalam adalah nurani, artinya rumus-rumus itu dibawa sejak lahir. Pada waktu seorang kanak-kanak mulai mempelajari bahasa ibu,
itu, dia telah dilengkapi sejak lahir dengan satu peralatan konsep dengan struktur bahasa dalam yang bersifat universal. Jadi, bahasa dan pemikiran adalah dua buah sistem yang berasingan dan mempunyai otonomi masing-masing. Seorang anak yang dongeng akan lancar berbahasa hampir pada jangka waktu yang sama dengan seorang anak-anak yang normal. Menurut Chomsky yang berpandangan rasionalis, bahasa-bahasa yang ada di dunia adalah sama, karena didasari oleh satu sistem yang universal. Hanyalah pada tingkat dalamnya saja yang disebut struktur dalam atau deep structure, pada tingkat luar atau struktur luar disebut surface structure. Bahasa-bahasa itu berbeda-beda. Pada tingkat dalam bahasa itulah terdapat rumus-rumus tata bahasa yang mengatur proses untuk memungkinkan aspek-aspek kreatif bahasa bekerja. Yang disebut Chomsky ini adalah inti proses generatif bahasa atau aspek kreatif yang terletak pada tingkat dalam. Inti proses generatif inilah yang merupakan alat semantik untuk menciptakan kalimat-kalimat baru yang tidak terbatas jumlahnya dan dinamai tata bahasa generatif. Hipotesis Nurani berpendapat bahwa struktur-struktur dalam bahasa adalah sama. Struktur dalam bahasa bersifat otonom dan karena itu tidak ada hubungannya dengan sistem kognisi atau pemikiran. Pada umumnya, termasuk kecerdasan. Hal ini sangat berbeda dengan hipotesis menurut Sapir-Whorf yang menganggap bahwa struktur yang mendasari bahasa di dunia adalah berbeda-beda. Oleh karena itu, pandangan hidup atau cara berpikir para penutur bahasa-bahasa itu yang tercermin dalam struktur itu adalah berbeda-beda pula. Selanjutnya, teori Noam Chomsky, nativisme. Hipotesis teori yang dianut oleh Chomsky adalah teori nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia saja, dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan selain manusia tidak bisa menguasainya, termasuk binatang. Pendapat Chomsky ini didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau bisa disebut genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan sama, yang berarti ini bersifat universal dan di lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Dari ketiga hal di atas dapat disimpulkan menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga hampir tidak mungkin dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui sebuah peniruan di lingkungan sekitarnya. Chomsky juga merumuskan teori psikolinguistik yang memandang bahasa ditentukan secara genetik, di mana ia berkembang dengan cara yang mirip dengan organ tubuh lainnya. Menurut teori terkemuka Chomsky, otak manusia telah diprogram sebelumnya oleh mekanisme kognitif yang disebut perangkat akuisisi bahasa atau dikenal dengan Language Acquisition Device atau LID, yang memungkinkan individu untuk menghasilkan kalimat yang benar secara tata bahasa dengan cara yang universal atau bebas budaya. Kemudian, Chomsky membedakan masalah struktur dalam dan struktur luar, yaitu antara kemampuan berbahasa atau competence dan perbuatan bahasa atau performance. Kompetensi pengetahuan bahasa merupakan pengetahuan penutur suatu bahasa mengenai bahasanya, tersimpan dalam otak manusia yang memberikan kemungkinan untuk melaksanakan proses berbahasa. Sedangkan performansi merupakan pelaksanaan bahasa berdasarkan kompetensi, yaitu berupa bertutur ataupun pemahaman akan tuturan, serta keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa. Pendapat Chomsky ini didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau bisa disebut genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan sama yang berarti ini bersifat universal dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Hipotesis putaran verbal menyatakan bahwa mengingat dan memahami bahasa verbal didasarkan pada terjemahan otak menjadi kata-kata yang disimpan oleh panca indera. Dengan demikian, berdasarkan pengenalannya tentang perbedaan penting antara struktur dalam dan permukaan dalam psikolinguistik, TG menurut Chomsky adalah sistem yang mengintegrasikan struktur bahasa dalam atau logis dan permukaan atau fonetik. Kesimpulannya, gagasan menurut Chomsky tentang tata bahasa transformasional, meskipun merevolusi bidang linguistik, tidak memberikan semua jawaban untuk banyak masalah penguasaan bahasa. Psikolog sambil mempertahankan banyak ide Chomsky telah beralih ke penelitian baru tentang perilaku bahasa. Demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
がとうございます。